kalian lakukan ketika menyaksikan jiwa-jiwa yang tidak bersalah menjadi korban serdadu-serdadu negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam literasi. Perkenalkan, saya Tabita Clara Kalista dari SMA Negeri 1 Tulung Agung. Saya akan mengulas sebuah buku yang mampu membangkitkan emosi pembaca lewat kisah seorang gadis di Aceh. Judul dari resensi saya adalah mengungkapkan jejak muka dan suara perempuan Aceh lewat buku Gadis yang Menulis Surat Setiap Malam. Ditulis oleh Arafat Nur dan diterbitkan oleh Basa Basi bulan Agustus tahun 2021. Genre musik sastra yang memiliki 102 halaman. Bernomor ISBN 97862330520. Arafat Nur, seorang sastrawan yang lahir di Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember tahun 1974. Ia sudah akrab dengan karya sastra seperti prosa dan juga puisi. Karya-karyanya dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya karena ia mengangkat topik tentang masyarakat Aceh. Sama halnya dengan buku Gadis yang Menulis Surat Setiap Malam. Gadis yang Menulis Surat Setiap Malam mengangkat kisah seorang gadis yang tinggal di Aceh, yang seharusnya ia merasakan kebahagiaan dan kebebasan di usianya. Namun sayangnya ia harus merasakan pahitnya kehidupan. Tema dan alur buku ini memperlihatkan sebuah perjuangan dan penderitaan masyarakat Aceh, terutama kaum perempuan. Terkhususnya tokoh utama, Mutia, yang berlatar belakang seorang yatim piatu. Ia melampiaskan segala kegundahannya dengan menulis surat-surat yang ditujukan kepada Tuhan. Pernyataan tentang menulis surat-surat untuk Tuhan terlihat aneh ketika orang-orang mendengar kabar bahwa Mutia sedang menulis surat-surat dan ditujukan untuk Tuhan. Surat-surat itu dikirimkannya karena ia terinspirasi dari kisah Al-Quran, yaitu Habil dan Qabil. Ternyata Arafat Nur mampu membungkus cerita yang begitu emosional dengan baik. Novel ini memiliki kekuatan tersendiri, di mana gaya bahasa yang dipertajam sehingga pembaca mampu ikut merasakan apa yang dialami oleh tokoh utama. Sayangnya, karena topik yang diambil berdasarkan kisah perang di Aceh, topik ini terasa cukup berat. Serta alur cerita di akhir cerita seharusnya masih bisa dikembangkan lagi agar bisa lebih membuat hati pembaca terkesan dan juga membekas. Saya sebagai pembaca juga ikut merasakan apa yang Mutia alami ketika ia harus menanggung penderitaan sendirian karena ia telah kehilangan kedua orang tuanya. Kesimpulan dari buku ini sangat direkomendasikan kepada seluruh pelajar atau siapapun itu yang ingin belajar tentang kilas balik sebuah sejarah di Aceh. Buku ini juga mengandung banyak sekali pesan moral spiritual dan juga motivasi hidup. Buku ini memberi kita pelajaran bahwa sesulit apapun masalah yang ada di hidup kita harus tetap berjalan dan juga menyerahkan semua yang terjadi kepada Sang Pencipta. Itulah hasil ulasan buku dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.